tiramisu. Boy. Halo, kembali lagi dengan aku Haliza. Nah, kalian tuh pernah nggak sih merasa gugup, cemas, bahkan sampai blank ketika harus berbicara di depan banyak orang? Entah itu presentasi di kelas, seminar, atau sekedar menyampaikan pendapat. Kalau iya, kalian tidak sendirian. Public speaking ini memang jadi salah satu tantangan terbesar bagi banyak orang. Tapi kabar baiknya, kemampuan ini bukan bakat bawaan, melainkan sesuatu yang bisa dilatih. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana cara meningkatkan kemampuan public speaking, mulai dari persiapan mental, penguasaan materi, penggunaan bahasa, hingga teknik komunikasi yang efektif. Sebelum bicara soal teknik, kita harus mulai dari mental dulu nih. Kenapa? Karena masalah terbesar dalam public speaking bukan di kemampuan, tapi di pikiran diri sendiri. Banyak orang yang sebenarnya mampu, tapi kalah sebelum tampil karena sudah berpikir negatif. Maka yang pertama adalah membangun mindset positif. Tanamkan dalam diri, aku bisa, aku mampu, aku siap belajar. Selanjutnya ada kelola rasa gugup. Rasa gugup itu normal, bahkan pembicara profesional pun harus merasakannya. Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka mengelola rasa tersebut. Jangan berusaha menghilangkan gugup sepenuhnya, tapi kendalikannya. Kemudian, bangun kepercayaan diri. Percaya diri bukan berarti harus sempurna, tapi yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu bernilai. Fokuslah pada tujuan, bukan pada ketakutan. Tujuan kita adalah menyampaikan pesan, bukan tampil sempurna. Dan yang terakhir nih, latihan. Semakin kita sering latihan, semakin terbiasa kita menghadapi situasi. Ingat, percaya diri itu bukan bakat, tapi hasil latihan. Setelah mental, kita masuk ke materi. Salah satu penyebab gugup adalah tidak siap. Maka, kuasai materi dengan baik. Jangan hanya membaca saja, tapi pahami isi dan tujuan dari apa yang akan disampaikan. Kemudian, susun materi dengan struktur yang jelas. Gunakan aluran sederhana, pembukaan, isi, penutup. Pembukaan untuk menarik perhatian, isi untuk menjelaskan inti pembahasan, penutup untuk memperkuat pesan. Selain itu, gunakan data, fakta, atau contoh. Ini akan membuat penyampaian lebih kuat dan meyakinkan. Dan lupa juga untuk menyesuaikan materi dengan audiens. Berbicara di depan teman itu berbeda dengan berbicara di depan dosen atau masyarakat umum. Dan yang paling penting, latihan. Latihan membuat kita lebih lancar dan mengurangi kemungkinan lupa saat tampil. Nah, sekarang kita masuk ke cara berbicara. Dalam public speaking, bukan hanya apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Pertama, gunakan pilihan kata yang tepat. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak terlalu rumit. Yang kedua, susun kalimat dengan jelas. Jangan bertele-tele, sampaikan secara langsung dan terstruktur. Yang ketiga, intonasi suara. Jangan bicara dengan nada datar. Gunakan naik turun suara agar lebih hidup dan menarik. Yang keempat, gaya bahasa. Kalian bisa nih menggunakan cerita, analogi, atau contoh agar audiens ini lebih mudah memahami. Public speaking itu bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga seni dalam berbicara. Komunikasi tidak hanya soal kata-kata. Ada dua hal penting, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal adalah apa yang kita ucapkan, sedangkan non-verbal adalah bahasa tubuh kita, seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh. Semua itu sangat mempengaruhi bagaimana audiens menangkap pesan kita. Misalnya, kalau kita berbicara tapi tidak berani melihat audiens, kita akan terlihat kurang percaya diri. Sebaliknya, kontak mata yang baik menunjukkan keberanian.
Gerakan tangan bisa membantu menekankan poin penting, dan ekspresi wajah membuat penyampaian lebih hidup. Jadi, pastikan bahasa verbal dan non-verbal kita tuh selaras. Agar penyampaian lebih menarik, kita bisa menggunakan komunikasi simbolik. Misalnya, menggunakan slide PowerPoint dan gambar warna atau analogi. Ini bisa membantu audiens lebih mudah memahami materi. Selain itu, gunakan cara penyampaian yang persuasif, yaitu mampu mempengaruhi dan menarik perhatian si audiens. Jangan lupa nih, soal penampilan. Berpakaian rapi dan sesuai konteks akan meningkatkan kepercayaan diri dan memberi kesan profesional. Penampilan yang baik bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan kesiapan kita sendiri. Nah, dan terakhir nih, kita bahas tips praktis. Yang pertama adalah latihan di depan cermin atau rekam diri sendiri. Yang kedua, tarik nafas dalam sebelum tampil. Yang ketiga, datang lebih awal agar lebih siap. Yang keempat, fokus pada pesan, bukan pada rasa takut. Yang kelima, gunakan afirmasi positif. Seperti, aku bisa, aku siap, aku mampu. Dan yang paling penting, jangan takut salah. Nah, kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi, teman-teman, public speaking adalah skill yang sangat penting. Kemampuan ini bisa membuka banyak peluang, baik di dunia pendidikan maupun karir. Ingat nih, semua orang hebat itu pernah merasa gugup. Yang membedakannya adalah mereka itu tetap maju meskipun mereka itu takut. Jadi, jangan tunggu sampai siap sempurna. Mulai aja dulu, latih diri kalian sendiri. Berani mencoba dan terus berkembang. Nah, terima kasih nih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian menjadi lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.